Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, mari kita memohon berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita harapkan dan yang kita cita-citakan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan di dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan kita menjadi lebih baik ke depannya. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, adapun materi pembelajaran kita kali ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5, pelajaran ke-9, indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Adapun subtema materi pembelajaran kita kali ini adalah tentang tadarus Al-Quran. Nah, semoga kita senantiasa membaca Al-Quran, terlebih-lebih di dalam bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar peserta didik mampu menjalankan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Adapun yang kedua, agar peserta didik mampu menunjukkan sikap tekun sebagai implementasi dari pemahaman pelaksanaan tadarus Al-Quran dengan benar. Adapun tujuan pembelajaran ketiga, agar peserta didik mampu memahami dan mempraktekkan tata cara pelaksanaan tadarus Al-Quran dengan tepat. Demikianlah tujuan pembelajaran kita kali ini. Semoga kita dapat memahaminya dan mengamalkannya tentunya. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, submateri pembelajaran kita kali ini adalah tentang tadarus Al-Quran. Apakah itu tadarus? Tadarus berasal dari kata darosa, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran artinya mempelajari kitab suci Al-Quran. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kita mengaji di sekitar rumah kita? Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, selesai sholat tarawih, coba kita berusaha untuk melaksanakan tadarus Al-Quran. Bisakah? Semoga melahirkan kecintaan kita kepada kitab suci Al-Quran dan kita mendapatkan syafaat dari kitab suci Al-Quran kalau kita mencintai kitab suci Al-Quran. Tentunya kita harus lebih dulu mengetahui bagaimana tata cara bertadarus Al-Quran. Yang pertama, harus suci dari hadas dan najis. Dan yang kedua, kalau kita mau bertadarus Al-Quran, harus menutup aurat dengan busana yang bersih dan suci. Dan yang ketiga, dianjurkan menghadap ke arah kiblat, menempatkan Al-Quran di atas meja atau di tempat yang lebih tinggi daripada kaki kita. Dan selanjutnya, memulai tadarus dengan membaca ta'awudz. Dan selanjutnya, membaca Al-Quran dengan pelan, tartil, dan fasih. Dan yang selanjutnya, tata cara tadarus Al-Quran adalah menggunakan tangan kanan ketika kita membuka setiap lembaran Al-Quran. Dan juga tidak boleh bercanda di saat membaca Al-Quran. Kita harus mentakzimkan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah isinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mempraktekannya ya. Jadi nggak sembarangan di dalam membaca Al-Quran. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, adapun manfaat tadarus Al-Quran adalah sebagai berikut. Semoga memberikan motivasi kita untuk bertadarus Al-Quran. Yang pertama, menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Tuh, jadi manfaatnya kita akan melahirkan kecintaan kita bertambah kepada kitab suci Al-Quran. Kalau kita cinta terhadap Al-Quran, tentunya nanti Al-Quran akan mencintai kita dan akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Dan yang kedua, akan membawa kita
memperlancar membaca Al-Quran. Jadi bacaan kita itu nggak terbata-bata lagi, akan menjadi lebih lancar di dalam membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Adapun yang keempat, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari-hari biasa saja, di bulan-bulan biasa saja, pahalanya sungguh sangat luar biasa. Apalagi kalau kita tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, yang tidur saja jadi ibadah, apalagi membaca Al-Quran. Wa amaluhul mudha'af, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang sunnah menjadi seakan-akan mendapatkan ganjaran pahala yang wajib. Dan yang kelima, memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Tuh, jadi ilmu Al-Quran kita pun bertambah kalau kita rajin bertadarus Al-Quran. Dan yang keenam, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya akan melahirkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita. Demikianlah manfaat tadarus Al-Quran. Semoga memberikan motivasi kita agar senantiasa bertadarus. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah kitab sucinya, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Tentunya kita harus lebih rajin lagi di dalam bulan Ramadan membaca kitab suci Al-Quran. Karena bulan Ramadan kan tempat turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Dan menerangkan juga untuk sebagai petunjuk dan juga pembeda. Jadi kita tahu nih, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Dengan kita mempelajari dan memahami kitab suci Al-Quran, di samping sebagai petunjuk pedoman hidup manusia. Nah, semoga kita dapat melazimkannya ya, dan kita mempelajari tentunya isinya yang lebih baik, agar kita dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Adapun kesimpulan materi pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah bagi umat Islam. Tadarus dapat memperlancar membaca Al-Quran. Dan selanjutnya, tadarus juga dapat menumbuhkan kecintaan kepada kitab suci Al-Quran. Dan juga tadarus untuk memperoleh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kesimpulan materi pembelajaran kita kali ini. Semoga di bulan Ramadan ini nanti kita dapat khatam membaca kitab suci Al-Quran. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, demikianlah materi pembelajaran kita kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama, yaitu membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang membawa kebaikan buat kita. Tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam materi pembelajaran selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.